Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Sebab saat kami menaruh iman kami, iman di dalam Kristus, itulah iman yang menyembuhkan, iman yang memulihkan, iman yang mengubah hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Engkau adalah Allah yang mendengar. Pendengaranmu tidak kurang tajam untuk mendengar keluh kesah kami, dan tanganmu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Saat kami ada keluhan, saat kami ada pergumulan, Tuhan ada buat kami. Tuhan adalah pribadi yang setia, dan kami juga mau belajar untuk tetap setia. Di dalam nama Yesus Tuhan, sore hari ini ya Bapa, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan telinga kami, menyiapkan pikiran kami untuk kami ditaburi dengan benih-benih ilahi. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar pesan-Mu. Kami mau Tuhan arahkan hidup kami dengan firman-Mu. Sebab kami tahu firman itulah yang akan membawa kami dalam kemerdekaan. Firman itu yang akan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Kami akan terus mengalami terobosan bukan karena kekuatan kami, namun karena firman Tuhan yang menuntun kami. Oleh sebab itu kami mau siapkan diri kami Tuhan, untuk kami mengalami dimensi yang baru bersama dengan firman-Mu. Dan kami mau siapkan diri kami dengan sepenuhnya. Telinga kami Tuhan kuduskan, hati kami dikuduskan, sehingga saat firman itu kami dengar, kami merenungkan dan kami menerima pesan secara pribadi. Oleh karena kami adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pengurapan yang sama turun di tempat ini, supaya tidak ada firman yang sia-sia. Firman itu akan membentuk setiap kami, mengubah kami, menjadikan kami seorang murid, menjadikan kami seorang saksi yang luar biasa, yang berdampak di luar sana. Bukan karena hebat dan gagah kami, sekali lagi semua oleh karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita hadir datang kembali, kita bersama-sama di tempat ini itu untuk memuji Tuhan. Sekali lagi untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu, amin. Kita datang bukan untuk sekedar berkumpul, bukan datang untuk sekedar ngobrol ketemu dengan sesama, tapi kita datang untuk mau dengar-dengaran, kita datang untuk mau menerima yang baru dari Tuhan, amin. Supaya hidup saudara dan saya itu tidak selalu stagnan, sama terus. Namun Tuhan mau hidup kita itu semakin hari semakin berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa yang terjadi di bangsa kita semakin hari tidak semakin baik. Ya, semakin hari tidak semakin baik. Apalagi di tahun 2024, saya percaya apa yang Tuhan sampaikan itulah yang akan Tuhan kerjakan. Waktu Tuhan menyampaikan kepada kita di tempat ini bahwa bangsa ini akan mengalami yang namanya masalah krisis. Itu tahun 2024 itu belum, ya kan? Tapi Tuhan dah ngomong itu. Di masa kepemimpinan presiden yang baru, di tahun yang ketiga, ini Tuhan ngomong jelas sekali waktu itu. Krisis akan terjadi di Indonesia. Masalah besar akan terjadi. Bahkan berkemungkinan kelaparan terjadi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berita bagus waktu kita mengikut Yesus. Amin. Tuhan pernah berjanji bahwa anak cucu orang percaya itu tidak akan meminta-minta roti. Ini janji Tuhan. Artinya apapun yang terjadi di bangsa ini, janji Tuhan itu iya dan amin buat kita. Apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, kesusahan sebesar apapun, kelaparan boleh terjadi, anak Tuhan gak boleh kelaparan. Ini janji Tuhan, ini janji Tuhan. Dan harus terjadi, amin. Harus. Waktu saudara dan saya, kita semua di sini percaya sama Yesus. Yesus punya tanggung jawab, yaitu menepati janji-janjinya kepada kita. Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa? Setia. Percaya, setia. Dan Tuhan punya tanggung jawab menepati janji-janjinya. Waktu kita percaya, ya Tuhan aku percaya, maka hal yang dijanjikan oleh Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Hari ini mungkin saudara dan saya belum melihat itu. Kita belum hidup dalam kelimpahan. Tapi janji Tuhan, engkau akan hidup di dalam kelimpahan. Engkau masih dalam kesusahan. Tapi janji Tuhan, Dia akan membawa kamu keluar dari padang gurun. Menuju kemana? Ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu.
Sehingga di masa tuamu seharusnya engkau menikmati hari-harimu dengan berkelimpahan susu dan madu, dengan makanan yang berkecukupan, dengan hidup yang berkecukupan, bukan dengan susah payah, karena Tuhan pelihara hidupmu. Ini janji Tuhan harus terjadi dalam diri kita. Kalau nggak terjadi gimana? Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku sudah setia? Aku sudah beribadah, aku sudah percaya kepadamu, tapi janji Tuhan nggak terjadi dalam hidupmu. Koreksi hidupmu. Jangan-jangan engkau belum sepenuhnya percaya dengan Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan adalah bagian supaya kita belajar dan kita tahu janjinya, kemudian kita percaya dan kita menghidupinya. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya. Yang bawa HP bisa buka HP-nya. Kitab Keluaran 9. Keluaran 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sudah ketemu, amin? Amin. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara, kita belajar tentang firman ini sangat luar biasa. Di mana ada satu bangsa yang susah sekali ditundukkan oleh perintah Tuhan. Karena rajanya merasa bahwa dialah Tuhan. Dialah pemimpin yang harus disegani, yang harus ditakuti. Siapa? Fir'aun. Gak ada yang lebih hebat dari Fir'aun. Pada waktu itu dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa. Semuanya harus tunduk kepadanya. Sehingga waktu diberitakan tentang Tuhan, Musa datang membawa nama Tuhan. Dia berkata apa? Siapakah Tuhan itu sehingga aku harus segan kepadanya? Wah, betapa sombongnya orang ini. Siapakah Tuhan itu, dia bilang. Sehingga aku harus tunduk kepadanya, harus segan kepadanya. Siapa dia? Tuhan kan gak kelihatan. Banyak orang zaman sekarang itu seperti itu. Waktu diberitakan tentang Tuhan, karena Tuhan gak kelihatan, dia gak bisa menghargai Tuhan. Tuhan ki sopo, endi, wujudnya endi, bentuknya endi. Sehingga hidupnya seenaknya, sak karepe dhewe, sak seneng-senenge dhewe. Kenapa? Tuhan gak ketok, Tuhan gak kelihatan. Kan? Coba kalau Tuhan tuh kelihatan. Saudara bisa lihat mana Tuhan itu waktu marah dan Tuhan waktu senang. Kalau marah pasti mukanya kelihatan. Wong ngamuk ki ketara sih. Ketok lah. Ya kan? Wong seneng nih kok raine ketok enggak? Ketok. Nah kalau Tuhan ketok, kelihatan. Kira-kira saudara bisa tahu waktu Tuhan marah, waktu Tuhan seneng enggak? Tahu dong. Masalahnya Tuhan enggak kelihatan. Sehingga banyak orang sakarepe dhewe endi sih jenenge Gusti Allah ku endi? Tuhan ki sing endi? Gak ketok. Wes pengen nglakoni dosa lah terserah. Mau urip gak bener karepmu. Karena dia merasa Tuhan gak kelihatan. Sama seperti Fir'aun. Siapa Tuhan? Sehingga aku harus segan kepadanya. Siapa dia? Sehingga aku harus takut kepadanya. Fir'aun merasa dirinya lah orang pribadi yang harus ditakuti, yang harus segani. Gak ada yang lain. Dia merasa orang yang paling hebat, paling berjaya, paling ditakuti. Semua harus tunduk kepadanya. Wah, Fir'aun. Zaman sekarang Fir'aun banyak di sekeliling kita. Wong sing uripe sak karepe dhewe, ora iso ditata, ora iso diatur Fir'aun kuwi.
Iya kan? Fir'aun karena dia merasa hidupnya paling benar. Dikandani gak iso. Dikasih tahu nggak bisa. Karena dia merasa hidupnya paling benar, paling hebat. Itu Fir'aun. Nah, waktu Tuhan datang lewat Musa, Fir'aun ini nggak mau tahu, nggak mau dengar. Sehingga Tuhan ngomong di situ. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu bilang begini. Sebab jika engkau menolak, membiarkan Israel pergi, dan masih menahan mereka, ayat yang ketiga, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Sampai ditegur seperti ini pun, Fir'aun nggak merasa takut, bener ya? Nggak rasa takut. Sampai dikasih tahu seperti ini pun, dia nggak merasa takut. Sama orang zaman sekarang juga gitu. Saya belum mau cerita esensi apa yang mau saya bawakan, tapi kita pembukaan dulu Bapak Ibu. Amin. Pembukaan dulu. Izinkan saya 1 jam saja ngomong sama Bapak Ibu. 1 jam saja. Nggak lama-lama. Jadi, sudah dikasih tahu pun, dia merasa, nggak apa-apa, itu cuman omong kosong. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, nggak ada. Siapa Tuhan selain aku? Dikasih tahu nanti hewanmu bakal mati. Nah, banyak orang gini. Kamu jangan lupa datang sama Tuhan. Nanti berkat-berkatmu bakal hilang. Siapa memang Tuhan? Kamu jangan pakai nama Tuhan untuk nakut-nakuti. Nah, banyak orang seperti itu. Gitu ya. Jangan pakai nama Tuhan untuk nakut-nakuti. Waktu dia ajar persepuluhan di gereja, banyak orang yang nggak terima. Kenapa persepuluhan? Tuhan nggak pernah minta. Alkitab pernah ngajarin, amin. Mungkin Tuhan nggak datang sama kamu. Persepuluhan, bayar enggak? Tuhan nggak pernah minta begitu datang langsung sama kamu. Tapi Alkitab pernah mengajarkan itu supaya kita menghidupinya, amin. Supaya kita menghidupinya. Jangan mentang-mentang karena Tuhan nggak pernah datang sama kamu secara langsung terus Tuhan nggak pernah perintahkan kepada kamu. Tuhan nggak pernah ajarkan lewat firman. Sekarang masalahnya engkau mau atau enggak? Lalu orang itu ngomong, kamu cuma pakai nama Tuhan buat nakut-nakuti. Kalau enggak persepuluhan nanti dimakan belalang pelahap. Ini dan itu. Sama seperti Fir'aun. Tuhan udah ngomong lewat Musa. Kalau kamu nggak biarkan orang Israel pergi, hewan ternakmu, lembu sapimu, kambing dombamu, untamu, semua bakal mati. Fir'aun bilang apa? Mengabaikan semua itu. Dia anggap Musa hanya menakut-nakuti menggunakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengajarkan firman Tuhan, kita tidak pernah bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu dengan menggunakan nama Tuhan. Tapi kita sedang memberitakan apa yang firman itu ajarkan, supaya kita sama-sama hidup bersama di dalamnya, dan kita juga menikmati berkat yang sama, anugerah yang sama, kelimpahan yang sama, janji yang sama, sehingga hidup kita itu bahagia bersama-sama. Amin. Nah, itu yang kita maksud. Jadi waktu kita dikasih tahu tentang hal seperti ini, kita jangan langsung mengeraskan hati. Sebab firman Tuhan katakan, jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Engkau buka aja hatimu. Engkau buka telingamu, engkau belajar. Waktu engkau sedang belajar itu, engkau hidupi itu. Waktu engkau hidupi itu, engkau berhak menerima janji Tuhan. Amin. Engkau berhak menerima janji Tuhan. Ayat yang keempat. Nah, ini yang keren. Dan Tuhan akan apa? Membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya masuk dalam khotbah saya. Bangsa ini boleh mengalami masalah krisis ekonomi, kelaparan sekalipun, apapun itu, tapi anak Tuhan akan terus dipelihara oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Di zaman dulu ada perbedaan antara orang Israel, orang yang di dalam Tuhan, dengan orang Mesir. Tuhan yang adakan. Ini satu ajaran kepada kita.
Ini satu peringatan kepada kita. Ini satu pemberitahuan kepada kita bahwa Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu akan selalu mengadakan perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Akan terus adakan perbedaan. Tuhan tahu memberkati orang-orang pilihannya. Amin. Tuhan tahu melindungi orang-orang pilihannya. Sehingga Alkitab katakan orang Kristen atau orang percaya itu tidak mempan dengan santet, tidak mempan dengan segala mantra, tidak mempan dengan segala sesuatu yang berasal dari setan. Nah, ini janji Tuhan dan harus terjadi. Nah, kalau sampai ada orang Kristen yang kena disantet gimana? Bertobat. Berarti engkau belum Kristen. Amin, Ibu. Karena ini janji Tuhan. Kalau engkau Kristen betulan, engkau disantet gak bisa. Mental, karena Tuhan tahu melindungi orang yang percaya kepadanya. Tuhan yang sama yang mengadakan perbedaan antara Israel dengan Mesir. Tuhan yang sama itu mengadakan perbedaan antara kita orang percaya dengan orang di luar sana yang gak percaya. Waktu Tuhan berkata bangsa ini akan terjadi krisis, anak Tuhan akan terus percaya. Loh, itu janjinya. Sekalipun kegelapan menguasai negeri, anak Tuhan akan tetap bersinar. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu memelihara orang-orang yang terus bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan tahu membedakan mana orang percaya dan mana orang tidak percaya. Tuhan tahu menghidupi mana orang yang tinggal di dalam Dia dan orang yang tidak di dalam Dia. Makanya banyak orang merasakan anugerah Tuhan luar biasa. Saat kapan? Saat dia percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya ada keselamatan dan di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada pembebasan dan kelepasan selain di dalam nama Yesus. Nah, ini harus kita percaya terus. Waktu kita percaya Yesus, ini terjadi dalam hidup kita. Perbedaan. Orang lain hidupnya boleh susah, engkau gak boleh susah seharusnya. Kenapa? Tuhan pelihara hidupmu. Makanya banyak sekali ayat firman Tuhan ini, Alkitab ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Bapak Ibu, waktu engkau ada masalah dalam hidupmu, engkau tinggal ngomong, Tuhan, aku ada masalah. Aku nggak mau menghadapi sendiri karena aku tidak bisa, karena aku tidak kuat. Amin. Waktu engkau sudah serahkan kepada Tuhan, jangan sekali-kali engkau ambil lagi masalah itu. Engkau tinggal percaya bahwa Tuhan akan selesaikan. Amin. Waktu engkau udah laporan, Tuhan, aku capek dengan masalahku. Aku capek dengan hidup yang seperti ini. Aku capek dengan persoalan hidup ini. Aku mau Tuhan, Engkau jadi pembelaku. Amin, selesai. Waktu udah selesai, Bapak Ibu tinggal mensyukuri semua hidup yang sudah Bapak Ibu lewati, yang sudah Bapak Ibu jalani. Engkau hadapi semuanya itu. Engkau jalani semuanya itu dengan apa? Ucapan syukur. Maka masalahmu Tuhan yang selesaikan. Oh, haleluya. Kenapa demikian? Janji Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah menarik kembali setiap perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya. Firman itu akan bekerja seperti yang Bapa mau. Dia gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, dia akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Akan terjadi. Tapi Mas, Pak, sampai sekarang hidupku masih susah. Itu waktunya. Itu justru waktunya engkau harus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Sebab dalam kelemahankulah kasih Tuhan semakin nyata. Kuasamu semakin nyata. Waktu kita tahu, kita sadar bahwa kita itu lemah. Waktu saudara masih merasa aku bisa, engkau gak akan pernah merasakan mukjizat dalam hidupmu. Tapi waktu engkau berkata, Tuhan aku gak iso, Tuhan aku gak sanggup, mukjizat itu sedang menanti hidupmu. Bukan engkau yang menanti mukjizat, tapi mukjizat sedang menanti hidupmu. Waktu kapan engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan rindu sekali mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sangat rindu. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih
besar. Karena Tuhan rindu mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara siap atau tidak? Waktu saudara siap, disitulah Tuhan bekerja. Amin. Waktu kita siap, disitulah Tuhan bekerja. Ayat ini waktu kita baca, ini keren nih janji Tuhan nih. Kita baca ayat kelanjutannya, ayat 5. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Bapak Ibu Saudara, tidak selama-lamanya orang miskin akan miskin. Amin. Tidak selama-lamanya orang susah akan susah. Akan tiba waktunya. Bersinar seperti rembang. Hah? Seperti apa? Bersinar seperti matahari. Aku kayaknya itunya agak susah deh. Ngucapinnya, perumpamaannya, ya kan? Akan tiba waktunya. Orang yang tadinya nggak bersinar sama sekali akan bersinar. Orang miskin nggak akan selama-lamanya miskin. Orang susah nggak akan selama-lamanya susah. Orang sakit nggak akan selama-lamanya sakit. Karena apa? Tuhan menentukan waktunya. Tuhan menentukan waktunya. Waktu Tuhan hidup di dalam diri saudara dan saya, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk mengerjakan sesuatu yang tepat buat kita. Dia tentukan waktunya. Waktu dia ngomong sama Fir'aun, dia tentukan waktunya. Dia nggak cuman omon-omon. Ya, walaupun ada orang yang cuman omon-omon, tapi Tuhan nggak pernah omon-omon. Amin. Tuhan tuh sekali ngomong dia tentukan waktunya. Dia nggak cuman berjanji kosong. Itu kenapa Alkitab mencatat janjinya itu iya dan amin. Itu artinya apa? Iya. Amin itu ya iya. Iya itu ya amin. Udah itu aja. Amin itu artinya apa? Iya, sepakat, percaya. Wes selesai. Amin tuh iya gitu. Itu amin, artinya amin tuh iya. Kita nggak usah buka kamus amin tuh artinya nggak usah wes. Waktu kita ngomong amin tuh berarti kita udah iya dengan setiap apa yang kita percaya. Makanya kalau orang didoakan, misalnya orang sakit doakan sembuh, yang dikatakan apa? Amin. Maksudnya apa ngomong amin? Ngerti nggak maksudnya? Ya itu tadi maksudnya iya. Aku percaya iya. Waktu kamu dikatakan dalam nama Yesus sembuh, ya. Tapi kan nggak enak gitu loh kalau jawabnya iya, ya kan? Kayak orang nggak beragama kan gitu. Tapi kalau orang beragama itu kan biasanya kalau didoakan jawabnya amin gitu. Padahal artinya sama, gitu. Artinya sama iya. Iya aku percaya itu aja. Nah Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Artinya apa? Yo iya, cuma iya toh. Nggak ada yang lain. Jadi janji Tuhan tuh bukan begini. Iya, kalau. Enggak ada. Iya, seandainya nggak ada. Janji Tuhan tuh cuma iya toh. Tanpa koma. Tanpa tanda tanya. Nggak ada. Cuman iya. Dan iyanya itu harus pakai huruf besar semua. Supaya makin jelas. Penekanannya jelas. Ya. Nah masih kurang ini lagi. Tambah amin. Padahal artinya sama. Tapi kan lebih mantap sebagai orang beragama. Amin. Ya udah. Kalau kau percaya amin aja. Kalau kau percaya iya aja. Jangan mudah-mudahan. Semoga. Nggak ada. Nggak ada kata semoga. Nggak ada mudah-mudahan. Kalau engkau percaya Yesus, jangan semoga dan jangan mudah-mudahan. Kalau engkau percaya Yesus itu cuman ada iya. Cuman ada iya dan amin. Cuman ada itu. Nggak ada tidak, nggak ada. Adanya cuman iya. Kenapa? Sebab dia sudah menentukan waktu buat kita. Tapi rasanya udah bertahun-tahun nih susah begini. Engkau tinggal ngomong sama Tuhan, waktunya kapan? Saya tahu bahwa waktu Tuhan 1000 tahun itu seperti 1 hari. Namun umur saya nggak sampai 1000 tahun Tuhan bilang. Ya kan? Ngomong sama Tuhan, umur saya nggak sampai 1000 tahun. Kalau nunggu 1 harinya Tuhan, keburu saya kepanggil duluan. Hitungan jam aja Tuhan. Hitungan detik aja Tuhan. Aku udah pengen melihat waktunya Tuhan terjadi dalam hidupku. Amin.
Dari kecil sampai tua gini-gini toh. Saya mau kasih kabar gembira. Hari ini Tuhan katakan, Dia sudah tentukan waktu buat saudara dan saya. Waktu kesusahanmu sudah selesai. Waktu Yesus di kayu salib, satu hal terakhir yang Dia katakan, selesai. Tetelestai, ya, selesai. Apa yang selesai? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, manusia menderita karena apa? Karena dosa. Betul? Yang membuat manusia dalam kesusahan, dalam penderitaan karena dosanya Adam dan Hawa. Sehingga manusia harus bersusah payah di bumi ini. Padahal sejatinya, seharusnya manusia itu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena dosa, manusia hidup dalam kesusahan. Dan Yesus datang, itu menghapuskan sebab kenapa engkau menderita. Sebabnya sudah dihapus. Sebabnya sudah diselesaikan. Maka Yesus berkata, selesai, tetelestai, semua selesai. Maka harusnya penderitaan kita juga ikut selesai. Kapan selesainya? Waktunya Tuhan sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Waktunya Tuhan sedang terjadi dalam hidup kita. Waktu engkau percaya penuh dengan Dia, itulah waktunya. Damai, sejahtera, sukacita dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Waktu Dia berbicara tentang damai, sejahtera, dan sukacita, Dia juga berbicara tentang kekayaan. Karena di dalam damai, sejahtera, dan sukacita itu juga ada kelimpahan di dalamnya. Itu bukan cuma berbicara bahwa di hati ini damai, di hati ini sukacita. Tapi itu juga berbicara tentang segala sesuatu yang Bapak punya, anak punya. Segala sesuatu yang Tuhan punya, kita punya. Dengan berani Yesus berkata, tetelestai, selesai. Semua yang mengakibatkan engkau bersusah payah dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam apapun itu, Tuhan katakan, selesai. Makanya sampai sekarang, sakit penyakitnya walaupun masih kelihatan, tapi Bu Eli masih tetap sehat dan bersuka cita. Kenapa? Sudah selesai menjadi sebabnya. Penyebabnya sudah diselesaikan, sehingga sakit penyakit itu bukan lagi satu penderitaan, tapi sakit penyakit itu adalah satu proses yang harus dia alami, yang harus dia jalani supaya dia tetap bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Masalahnya sudah terselesaikan. Amin. Waktunya Tuhan sudah tepat. Dan kita sedang menanti janji Tuhan yang berikutnya. Amin. Kita sedang menanti janji Tuhan yang berikutnya. Saya percaya dan saya terlalu percaya. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Engkau harus menerima janji Tuhan secara pribadi. Engkau gak boleh cuman, ya kalau orang lain bisa, aku juga bisa. Gak bisa gitu. Engkau akan kecewa karena janji setiap orang, berkat setiap orang itu berbeda-beda. Ke-12 anak Israel berkatnya berbeda. Kenapa? Karena Tuhan tahu memberi kepada siapa. Orang yang bisa dipercaya. Itu satu contoh. Makanya kita itu gak bisa memaksakan. Kalau kita punya anak 3, ketiga-tiganya itu harus sama kerjaannya. Oh yang satu jadi dokter, yang dua harus jadi dokter, gak bisa. Oh yang satu kerja di rumah sakit, yang lain harus di rumah sakit walaupun jadi tukang kebun, gak bisa. Berkatnya beda-beda. Yang satu jadi guru, yang satu jadi kuli bangunan misalnya, gak apa-apa, memang berkatnya begitu. Tapi juga belum tentu yang kuli bangunan itu lebih miskin atau lebih menderita daripada yang jadi guru, kan belum tentu. Begitu. Selama orang itu berjalan dalam berkatnya Tuhan, saya percaya di situ damai sejahtera dan sukacita ada. Yang penting jangan andalkan kekuatan sendiri. Amin. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pernah. Lah ini firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Bapak Ibu, jika kita melihat pernyataan Tuhan tahun 2024, maka tahun ini
kita sedang mulai memasuki masa sulit. Dan memang kita sedang mengalami itu. Tuhan sudah tetapkan waktunya. Tapi di tahun yang sama, ada penyataan Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan tetap dibuat bersinar oleh Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan itu akan tetap terjadi. Kenapa? Ada ayat yang sebelumnya tadi berkata, ada pembedaan antara orang yang percaya dengan orang tidak percaya. Waktu saya terima pesan Tuhan tentang masalah krisis ekonomi yang akan terjadi, saya bilang, aduh gimana nih, makin susah. Hidup udah susah, tambah susah. Saya mikir, wah bakal menderita. Tapi waktu kita terus berdoa, ternyata setiap tahun Tuhan tuh terus berbicara. Enggak. Orang lain boleh dalam masalah besar itu, tapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Makanya nanti di akhir zaman, Alkitab itu sudah mencatatkan akan terjadi yang namanya penderitaan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berapa lama itu? 3,5 masa, berarti 7 tahun toh. Nanti akan ada 7 tahun penderitaan di mana itu belum pernah dirasakan dari dunia ini ada. Sampai sekarang belum pernah dirasakan. Penderitaan itu begitu amat besar. Dan Alkitab mencatat, orang percaya akan dijemput Yesus lebih dulu. Di masa antikris ada perlindungan Tuhan, di mana anak-anak Tuhan dibedakan dengan orang yang di luar Tuhan. Waktu kita membaca Wahyu, ada kisah perempuan yang hamil. Kemudian dia melahirkan dan dibawa ke satu tempat yang Allah sediakan. Tempat itu tidak ada iblis, tidak ada setan, tidak ada penderitaan, karena tempat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah dunia ada penderitaan di situ. Karena di situ masa antikris. Saya sedang menunggu apa yang Alkitab ajarkan itu benar-benar terjadi. Dan saya percaya ini sudah mendekati hal itu terjadi. Amin. Bapak Ibu lihat, saya tuh kadang sama istri kalau nonton TV, kita lihat berita tentang perang ini. Israel sama Amerika Serikat sama Iran ya tak? Mereka yang dua sudah mau damai, yang satu ini masih ngotot. Israel ini masih ngotot. Kenapa ini harus terjadi? Harus terjadi supaya tergenapi semua janji Tuhan yang ada di sini. Harus terjadi. Saya nggak bilang Israel benar, tak. Tapi Israel harus lakukan itu supaya dia ngalami yang namanya perang Harmagedon, di mana semua bangsa akan melawannya. Dan waktu itulah, dalam penderitaan yang besar, mereka baru akan percaya sama Yesus. Dan waktu itu terjadi, disitulah orang-orang percaya seperti kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kita dijemput oleh Tuhan di awan-awan, kita akan bersama-sama dengan Dia, dan kita hidup dalam kemuliaan bersama dengannya. Kita nantikan itu, Bapak Ibu. Saya sedang menunggu itu terjadi. Saya biar aja kalau Israel nggak mau damai, ngotot perang terus, ban karena PDW. Ya kan? Karena itu akan menggenapi firman Tuhan. Waktu semuanya tergenapi, disitulah kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Kita dukung Israel? Enggak, kita nggak sedang dukung perang, Bapak Ibu. Ya, enggak. Tapi kita justru dengan adanya perang ini, itu meneguhkan bahwa firman ini iya dan amin. Semua sudah tertulis di sini dari kapan? 2000 tahun yang lalu. Tentang perang ini akan terjadi. Kok bisa tahu orang 2000 tahun yang lalu? Karena yang berbicara adalah Tuhan. Nah, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, ayat 6. Supaya kita nggak terlalu lama. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi apa? Dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Kemudian ayat berikutnya. Ini diteguhkan lagi. Lalu Fir'aun menyuruh ke sana. Fir'aun tuh pasti nggak percaya. Bener gak sih?
Punya orang Israel mati, punya orang Mesir mati, tapi orang Israel nggak mati. Utus orang, coba cek, lihat. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Di sini katakan sesungguhnya. Ini menekankan kembali bahwa Tuhan itu benar-benar melakukan apa yang Dia katakan, yang Dia firmankan. Kita itu kalau kita datang melayani orang, kadang itu kita berdoa dulu pastinya. Waktu kita berdoa, Tuhan itu pasti waktu Dia berkenan menyingkapkan sesuatu, Dia akan singkapkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi dalam pelayanan kita. Satu ketika waktu disuruh mendoakan orang, firman Tuhan itu kuat sekali muncul dalam diri saya, dari hati saya, bahwa orang yang dilayani, orang sakit ini, waktu didoakan dia akan sembuh. Ini kuat sekali, dorongan yang kuat sekali. Nah, waktu kita menyampaikan itu dan orang yang kita doakan berkata, "Ya, amin." Ada satu kesepakatan dengan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan, maka Tuhan sesungguhnya akan melakukan setiap apa yang Dia firmankan atau Dia katakan. Sehingga orang itu pun bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Waktu dulu kita pernah melayani orang di Sumba, itu ada anak yang lahir dari dalam kandungan tuh cacat. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi saya mau ceritakan lagi. Cacat, gak bisa jalan, lumpuh dari dalam kandungan. Waktu kita buka perintisan baru, kita penginjilan, tiba-tiba anak ini dibawa ke kita, dibawa untuk didoakan. Saya cuma bilang, Tuhan, dulu Tuhan itu pernah membuat orang lumpuh berjalan. Dan saya percaya Tuhan yang sama, dengan kuasa yang sama, pribadi yang sama, maka Engkau juga bisa membuat anak ini berjalan. Kita nyanyi dalam nama Yesus, kita puji Tuhan, kita nyanyi. Nah ini anehnya orang Kristen. Kalau kita mendoakan orang, kita harus nyanyi. Ya kan aneh tuh. Keluarganya mati yo nyanyi. Ya kan? Wong Kristen ki kadang-kadang ki lucu tak pikir-pikir, ya kan? Keluarganya mati malah nyanyi. Ya kan aneh. Loh, wong liya nangis loh Ibu. Loh awak dhewe mah nyanyi, kenapa kita nyanyi? Karena kita percaya, bersyukur orang yang kita kasihi, kita cintai ini sudah dipanggil Tuhan dan dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang lebih indah, di tempat yang lebih enak dibandingkan dunia ini bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa menyanyi dan mengucap syukur. Amin. Loh kalau orang lain masih belum tahu setelah mati harus gimana ya? Harus lewat mana dulu? Yesus sudah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita meninggal, jalannya udah gak perlu bingung lagi. Karena Yesus sudah menjadi jalan kita. Sehingga orang Kristen tuh kalau ada saudaranya yang meninggal, dia gak menangis toh, tapi dia juga menyanyi. Ya itu keanehannya orang Kristen. Unik loh. Orang Kristen tuh unik. Ya toh? Makanya kita itu juga membawa kebiasaan waktu kita mendoakan orang, kita juga menyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Karena kita sedang mau menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan kita senangkan, maka Tuhan akan menyenangkan kita. Amin. Tuhan itu akan menyenangkan kita. Jadi sebenarnya kita itu gak perlu sih. Nggak harus melulu berdoa minta supaya Tuhan tuh membuat kita hidup di dalam kesenangan. Maksudnya penuh sukacita atau apalah yang kau butuhkan, kau perlukan dicukupi. Nggak harus melulu doa seperti itu. Tapi kita itu harus belajar yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang sepatutnya Dia berikan kepada kita, yang membuat kita menjadi sukacita dan sejahtera. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, diberikan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kau butuhkan, yang kau takutkan, yang kau khawatirkan, itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Engkau khawatir masalah apa? Keuangan, Tuhan akan tambahkan kepadamu waktu engkau ketemu dengan Dia. Waktu engkau sudah ketemu kerajaan dan kebenarannya, maka apa yang kau khawatirkan itu akan diberikan kepadamu. Nah, itu kan janji Tuhan. Masalahnya kan ada orang bilang gini, lah kalau ibadah tok ke gereja terus, ibadah terus, gak kerja-kerja, gak dapat uang.
Ini pemikiran dunia. Firman Tuhan katakan, apa yang ada di dunia ini Tuhan punya. Dan dia mengenal semuanya dengan namanya. Waktu Tuhan memanggil, maka dia akan datang. Kalau Tuhan panggil yang namanya uang datang nggak? Walaupun uang itu nggak punya kaki, datang nggak? Ya datang toh. Yang manggil siapa? Tuhan. Kalau kita yang manggil nggak datang. Ayo kalau nggak percaya coba panggil uang. Siapa yang bisa manggil uang? Nggak, uangnya nggak datang. Tapi kalau Tuhan yang manggil, dia datang. Jadi saya percaya gini, percaya firman Tuhan. Kalau kita baca terus ini firmannya, dia berkata bahwa dia akan memerintahkan berkat datang kepada kita. Berkat itu akan datang sama kita oleh karena perintah Tuhan. Makanya ada firman Tuhan katakan, susah payahmu tidak akan menjadikan kamu kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Berkat Tuhan. Nah, waktu kita baca ayat ini jelas sekali. Ini saya demonstrasikan waktu anjing saya beranak kemarin. Jadi anjing saya itu, ini kesaksian, kayaknya kesaksian kok anjing sih, tapi nggak apa-apa, ya kan? Anjing saya itu beranak, lahir pertama, anak pertama, lahir jam 9 pagi, sampai jam 6 sore, anak berikutnya belum lahir. Saya konsultasi sama dokter hewan, saya konsultasi dengan teman-teman pemelihara anjing dan yang lain. Dia katakan, wah ini bahaya. Itu harus segera dibawa ke dokter, harus sesar, dan kalau tidak, itu membahayakan anak dan induknya. Dia akan mati. Wah, saya pusing. Di sini bawa kemana? Kendaraan nggak ada, saya cuman sendirian. Kalau bawa harus ada temannya. Kalau bawa motor, ya kan? Nggak ada. Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Bahwa waktu Tuhan membuat Mesir kehilangan semua ternaknya, milik anak Tuhan tidak ada yang mati. Saya ngomong sama dia, saya pegang kepalanya. Anjing. Dia kan anjing dia toh. Jadi saya ini tidak sedang memaki Bapak Ibu ya. Saya sedang ngomong sama anjing. Memang anjing yang saya ajak ngomong. Saya bilang, "Hei anjing, dengar baik-baik. Kamu punya anak Tuhan. Yang punya kamu orang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak ada satupun ternak orang percaya yang mati waktu wabah itu terjadi di Mesir. Saya katakan dalam nama Yesus, lahir anakmu dan kamu tidak mati, anakmu tidak mati." Mustahil itu Bapak Ibu. Itu mustahil sekali. Karena itu sudah sekian jam, dari jam 9 sampai jam 6 belum lahir. Lahirnya itu sekitar jam 7, jam 8. Baru lahir lagi. Dia ngeden terus itu nggak terjadi apa-apa. Sampai saya bingung, saya nggak tega lihatnya. Saya coba masukkan tangan saya ke jalan bayi, udah ada kepalanya di situ. Saya coba tarik nggak bisa. Dia ngeden terus nggak bisa. Nggak ada perubahan sama sekali. Saya ambil minyak goreng. Saya buka dia punya jalan bayinya. Saya ngomong dalam nama Yesus. Ini minyak diurapi oleh Tuhan. Saya tuang di situ. Saya bilang, anak anjing keluar dong. Tak tinggal keluar dari kandang, saya simpan kembali tempat minyak. Waktu saya mau masuk ke kandang, tiba-tiba dia jilatin sesuatu. Nah, loh, apa yang dijilat? Kan anak pertama mati, boy. Anak pertamanya mati. Jangan-jangan anak yang pertama yang mati itu dimakan, pikir saya. Saya ingin cepat-cepat ambil begitu, supaya dia nggak makan anaknya sendiri. Saya masuk, saya tutup pintu, saya ikat pintu. Ternyata anak yang tadinya berhenti di sini, dia lahir besar sekali. Ukurannya itu 2 kali lipat dari teman-temannya. Jadi teman-temannya cuma segini, dia 2 kali. Jadi dia besar sekali. Satu anjing ini seperti 2 anjing besarnya.
Makanya susah sekali lahir. Kemudian setelah itu, ini nih mukjizatnya. Nggak nunggu lama. Anaknya baru lahir, saya gosok-gosok, bersihkan, lahir lagi. Saya bersihkan, lahir lagi. Saya sampai keron loh Ibu. Apa sih keron bahasa Indonesia nih? Kayak kerepotan gitu loh. Sampai kerepotan. Karena lahir terus. Kayak nggak ada rem. Tiba-tiba langsung brul. Bersihkan, brul lagi. Bersihkan, brul lagi sampai 6. Saya bilang mukjizat Tuhan memang ada. Amin. Waktu kita percaya, kita perkatakan apa yang sedang kita hadapi. Omong. Saya baca satu kisah. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Waktu dia mendoakan orang sakit, itu bukan ngomong sama orang sakitnya. Dia ngomong sama penyakitnya. Penyakit. Aku katakan dalam nama Yesus. Engkau harus mati, engkau harus pergi. Bukan sama orang yang sakit. Kalau sama orang yang sakit gak nyambung, udah sakit, gitu. Udah banyak pikiran. Bocah ngomong hari ini saya lali loh Ibu. Jadi pikirnya saya penyakitnya. Yang kita ajak ngomong penyakitnya. Saya baca, bagus nih. Waktu saya baca kisah itu. Jadi waktu saya berdoa, saya mendoakan sesuatu, saya katakan hal yang sama. Waktu saya ngomong sama anjing, ya saya ngomongnya anjing. Lahir. Ya saya ngomong anaknya, bukan induknya. Anaknya, kamu lahir, keluar. Kamu lahir dalam kondisi hidup, indukmu hidup. Walaupun tadi malam ada yang mati satu, gak apa-apa. Tapi yang penting berkat Tuhan itu masih ada. Dan masih kita bisa nikmati. Amin. Masih bisa kita nikmati. Nah itu loh, harus kita perkatakan. Bapak Ibu sedang ada dalam masalah apa? Masalah itu, omong sama masalah itu. Jangan ngomong sama dirimu, ngomong sama masalah itu. Masalah. Hari ini aku perintahkan kamu tunduk di bawah otoritas Tuhan. Sebab roh di dalamku adalah roh yang lebih besar. Roh yang di dalamku itu roh Tuhan. Jadi aku perkatakan, waktu Yesus dalam menghadapi badai di tengah laut, di tengah danau itu, Yesus ngomong sama muridnya atau ngomong sama badainya? Ngomong sama badainya, ngomong sama alamnya. Dia gak ngomong gini sama murid, tenang ya anak-anak, tenang. Gak apa-apa, yang penting kamu percaya pasti selamat. Yesus gak ngomong itu. Dia ngomong sama badainya, hai berhenti. Dan badainya berhenti. Engkau sedang menghadapi masalah, ngomong sama masalah. Janji Tuhan yang diberikan kepadaku, pemeliharaan Tuhan sempurna, amin. Maka engkau kuperintahkan, keluar, pergi dari hidupku. Saya sedang mau mengajarkan tindakan-tindakan profetik. Gak selamanya benar. Tapi ini bisa menjadi langkah kita untuk kita menguatkan diri kita, menguatkan hati kita bahwa Tuhan melindungi kita dan memelihara kita. Karena waktu ketemu dengan orang lain mungkin ini tidak dianggap kebenaran. Tapi bagi saya, ini juga satu kebenaran di mana kita bisa perintahkan segala sesuatu dengan otoritas Tuhan. Dengan otoritas Tuhan. Sebab saudara dan saya itu punya urapan imamat dan raja. Amin. Engkau seorang imam dan engkau seorang raja. Engkau punya otoritas. Engkau punya kuasa. Sebab Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Jadi engkau punya kuasa yang luar biasa. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tahu membedakan dirimu dengan orang lain. Tuhan tahu memelihara hidupmu melebihi cara dia memelihara orang lain. Tuhan itu maha adil, amin. Dia adil, dia memberikan matahari untuk orang jahat dan orang baik. Tapi Tuhan akan selalu memberkati orang baik, orang benar di hadapannya, dengan cara yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan. Kita berdoa.